Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas latihan soal SKB teknik pengairan pada part 2. Nah, pada part 2 ini saya akan menginformasikan bahwa tetapi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe channel ini sekarang juga. Dan follow Instagram saya di andikasa0110 untuk mendapatkan update-update terbaru. Oke teman-teman, lanjut pada pembahasan. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa Permenpan RB mengeluarkan kisi-kisi terkait dengan SKB teknik pengairan ya. Itu diantaranya seperti ini ya: kebijakan regulasi bendung air, bendungan, drainase, hidrologi, irigasi, mekanika tanah, pengelolaan sumber daya, rawa, sungai, dan pantai. Nah, ini semua teman-teman perlu pelajari. Nah, teman-teman, untuk teman-teman sekedar ketahui bahwa saya sudah merangkum seluruh materi ini ya. Di sini saya sudah buatkan sebuah materi yang khusus merangkum semua itu. Jadi teman-teman tinggal pelajari saja materi ini semua. Ini sudah bisa cukup mewakili materi-materi tersebut ya. Itu sudah saya rangkum. Dan yang kedua, saya sudah membuatkan juga modul SKB teknik pengairan, di mana ini terdiri dari dua modul ya. Yang pertama itu teknik pengairan yang membahas khusus dengan terkait dengan soal-soal teknik pengairan, dan yang kedua itu soal-soal umum yang terkait dengan materi-materi umum yang masuk ke dalam soal-soal tahun lalu. Jadi sekedar informasi teman-teman, pada saat tes, misalnya pada saat tes di SKB teknik pengairan ya, itu tidak mesti hal-hal yang khusus berkaitan dengan pengairan, bendung, dan segala macam yang disampaikan pada Menpan RB ini yang muncul. Memang mayoritas itu yang muncul, tetapi ada juga soal-soal yang lain seperti materi terkait SMK 3, pengujian lab, kontrak, dan yang lain-lain itu juga masuk pada semua formasi. Jadi saya sudah berdiskusi dengan teman-teman bahwa materi-materi ini masuk ke dalam semua formasi, baik itu teknik jalan jembatan, baik itu teknik pengairan, baik itu cipta karyaan, ya seperti itu masuk semua ke dalam soal-soal mereka. Jadi soal-soal umum ini juga penting teman-teman untuk pelajari. Jadi dalam satu paket modul ini saya sudah merangkumnya ya. Ini satu modul yang terkait dengan materi-materi umum ya. Yang kedua itu terkait dengan teknik pengairan, khusus terkait dengan teknik pengairan. Di sini ada 200 soal ya, 200 lebih soal, dan juga lengkap dengan pembahasan-pembahasannya. Jadi tidak hanya jawaban tetapi ada juga pembahasannya. Seperti itu ya. Lengkap ini ada 200 soal. Nah, beruntungnya teman-teman, pada hari ini itu ada bimbingan teknis terkait dengan ahli muda K3 ya, ini ya sementara dilaksanakan. Nah, kebetulan teman saya juga masuk pada bimbingan teknis ini juga saya minta langsung materinya ke dia, itu juga akan saya share kepada teman-teman. Ini tentunya sangat-sangat update materinya ya. Ini hari pertama masih terkait dengan materi-materi umum. Ini saya sudah download beberapa materinya ya. Saya sudah berhasil mendapatkan materi tersebut dari teman saya. Insya Allah akan saya share ke teman-teman. Ini materi hari pertama untuk bimbingan teknis itu. Saya berhasil mendapatkannya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini sangat-sangat membantu teman-teman hari kedua dan hari ketiga. Oh ya, bagi teman-teman yang kalau saya lihat materi pada hari ini itu masih materi-materi umum, dan juga banyak masuk pada soal-soal tahun lalu ya, terkait dengan K3, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu banyak masuk di dalam soal-soal tahun lalu, baik itu formasi jalan jembatan dan yang lain-lainnya ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah order modul-modul sebelumnya dan mau mendapatkan materi ini, silakan japri saya ya, karena saya ada beberapa nomor yang terhapus, terdelete. Jadi teman-teman silakan japri saya yang sudah order modulnya sebelumnya dan mau mendapatkan materi terupdate ini, silakan japri saya. Insya Allah saya bagikan free karena teman-teman sudah order sebelumnya ya. Jadi saya bagikan free untuk modul-modul terbaru ini. Oke, kita lanjut saja kepada pembahasan soal. Nah, soal nomor 1. Bangunan irigasi dengan fungsi mengatur kontrol muka air di jaringan irigasi utama sampai batas-batas yang diperlukan agar dapat memberikan debit yang konstan pada bangunan sadap tersier adalah bangunan A. Bangunan pembawa, B. Bangunan bagi, C. Bangunan sadap, D. Bangunan muka air, E. Bangunan pembuang dan penguras. Apa jawabannya teman-teman?
Nah, langsung saja jawabannya adalah D, bangunan pengatur muka air. Jadi penjelasannya, bangunan pengatur muka air berfungsi untuk mengatur atau mengontrol muka air di jaringan irigasi sampai batas-batas yang diperlukan agar dapat memberikan debit yang konstan kepada bangunan sadap tersier. Bangunan pengatur mempunyai potongan pengontrol aliran yang dapat disetel, diatur, atau tetap. Oke, nah seperti itu ya modulnya. Itu model-modulnya yang saya susun ini, lebih dari 200 soal ini, itu tidak hanya jawaban tetapi ada juga penjelasannya. Kurang lebih ada 200 soal, dan yang paling penting sebenarnya teman-teman adalah materi-materi ini ya. Dan yang paling penting adalah materi yang saya susun ini. Silahkan teman-teman pelajari, insya Allah akan sangat membantu dalam proses teman-teman menghadapi tes SKB, khususnya teknik pengairan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, ada beberapa hal yang membedakan antara bendung dan bendungan. Salah satunya adalah tinggi. Jika bendung memiliki tinggi kurang dari 15 meter, sedangkan bendungan memiliki tinggi berapa meter? A. Kurang dari 30 meter, B. 50 meter, C. 5-100 meter, D. 3-200 meter, atau E. 2-300 meter. Nah, teman-teman, penjelasannya, untuk bendung memiliki ketinggian kurang dari 15 meter, sedangkan bendungan memiliki tinggi 3-200 meter. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Rumus yang digunakan untuk menghitung laju infiltrasi dengan analis hidrograf yaitu kecuali apa teman-teman? Horton, Green-Am, Mononobe, Phillips equation, Kostiakov. Jawabannya apa teman-teman? Nah, jawabannya adalah C. Laju infiltrasi dapat diukur di lapangan dengan mengukur curah hujan, aliran permukaan, dan menduga faktor-faktor lain dari siklus air, atau menghitung laju infiltrasi dengan analis hidrograf seperti Horton, Green-Am, Phillips equation, Kostiakov, dan Holtan. Sedangkan Mononobe itu adalah untuk menghitung distribusi ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4. Pada aliran terbuka, apabila dalam sebuah fluida dalam saluran terbuka dan termasuk aliran turbulen, maka nilai bilangan Reynolds-nya adalah A. kurang dari 1000, B. kurang dari 2000, C. lebih dari 3000, atau D. lebih dari 4000, dan E. pilihan A, B benar. Apa jawabannya teman-teman? Nah, langsung pada pembahasan. Jadi, apabila dalam sebuah fluida dalam saluran terbuka mempunyai nilai bilangan Reynolds lebih dari 4000, maka aliran tersebut termasuk aliran turbulen. Ya, jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Soal nomor 5. PLTA dengan kapasitas listrik outputnya sebesar daya di atas 100 kW tetapi di bawah 1 MW atau megawatt disebut A. large hydro, B. medium hydro, C. small hydro, D. mini hydro, atau E. pico hydro. Apa jawabannya teman-teman? Nah, langsung kita bahas. Jadi untuk large hydro itu lebih dari 1000 megawatt, medium hydro itu antara 15 sampai 100 megawatt, small hydro antara 1 sampai 15 megawatt, mini hydro di atas 100 kW tetapi di bawah 1 megawatt, dan mikro hydro antara 5 kW sampai 100 kW. Berarti untuk yang dayanya di atas 100 kW tetapi di bawah 1 megawatt adalah D, mini hydro. Soal nomor 6. Danau alam atau buatan atau kolam penyimpanan air yang ukurannya sangat besar disebut A. waduk, B. bendung, C. embung, D. kantong lumpur, atau E. telaga. Apa jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah A. waduk. Waduk atau reservoir adalah danau alam atau buatan atau kolam penyimpanan air yang ukurannya sangat besar. Waduk merupakan hasil atau output yang terjadi akibat dibangunnya bendungan. Oke, teman-teman, ini soal cuma 6. Jadi kalau teman-teman mau memiliki modul lengkapnya, silakan japri saya di nomor WA saya di bawah, saya cantumkan di kolom deskripsi.
Nah, apa saja yang bisa teman-teman dapatkan dari paket modul itu? Yang pertama, saya ulangi ya, di paket modul itu sudah tersedia soal-soal terkait dengan teknik pengairan, itu ada sekitar 200 soal. Selanjutnya ada soal-soal paket soal-soal umum yang terkait dengan materi yang masuk pada formasi di PU. Jadi semua formasi ini ada soal-soal SMK 3, pengujian lab dan kontrak dan lain-lain, itu juga masuk ke dalam berbagai jenis formasi. Ini juga teman-teman akan dapatkan ada sekitar 85 soal. Nah, selanjutnya juga teman-teman yang paling penting adalah teman-teman bisa mendapatkan materi yang saya sudah susun berdasarkan Permenpan RB. Hampir semua mayoritas yang ada di Permenpan itu saya sudah susunkan materinya, ini teman-teman bisa dapatkan juga. Oke. Nah, selain itu saya akan berikan juga teman-teman materi terupdate yang saya dapatkan dari teman saya yang ikut bimbingan teknis pada hari ini. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang sudah order modul sebelumnya tetapi belum saya kirimkan modul umum ini ya, jadi ada materi terupdate ini saya dapatkan. Yang sudah order silakan japri saya, lampirkan bukti ordernya, saya akan kirimkan modul terupdate. Dan setiap hari jika ada teman saya mendapatkan modul terupdate dari bimbingan teknis ini, itu juga akan saya share kepada teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang nonton channel ini, semoga teman-teman yang follow atau subscribe di channel ini bisa lulus CPNS di tahun ini. Amin ya robbal alamin. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.